Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Kembali lagi di channel Ivan Kamil Farm yang beralamat di Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan bisa WA di 085 856 400 108 ataupun di kolom komentar. Alhamdulillah kita berkesempatan mereview kembali proses pembuatan pakan fermentasi. Ini bahan utamanya rumput pakcong yang kita layukan terlebih dahulu 1 hari ini. Ini 1 hari kita layukan biar lebih bagus lagi. Setelah itu kita chopper, dan karena kita kehabisan atau stok untuk hijauan segarnya berupa pakcong itu telat, kita rubah lagi dengan menggunakan substitusi untuk seratnya berupa tumpi jagung. Karena kalau tumpi jagung nanti bisa, satu, harganya lebih terjangkau dibanding bekatul. Yang kedua, itu nanti untuk pengenyang juga, yang biasanya dimanfaatkan oleh para peternak yang untuk breeding itu tumpi jagung. Karena kalau kita untuk breeding, kalau jungle itu kurang pas lah. Ini untuk probiotiknya, kita menggunakan probiotik untuk 1 tonnya 1,5 liter. Nanti kita campur dengan air sekitar 3 literan karena rumputnya ya juga sudah basah. Ini persap itu bahan keringnya ditambah ini tumpinya, tumpi jagung. Ini tumpi jagung, ini masih dominan tumpinya, dan ini ada jagung-jagungnya juga. Untuk sumber protein juga ada, sumber seratnya juga ada. Nanti kalau kita menggunakan terlalu banyak bekatul sekarang kan kurang, intinya ya kurang murni lah. Banyak yang menggunakan sekam giling. Kalau sekam itu di rumen itu ya kurang baik. Dan kita juga tidak menggunakan jungle giling, karena ya kalau jungle giling ya di rumah ini kurang berkualitas juga, ada pengendapan. Jadi kita mending pakai tumpi jagungnya juga. Untuk sumber seratnya nanti mungkin kalau kita berkesempatan, nanti mungkin sumber pengenyangnya atau serat yang bisa membuat kenyang itu pongkol singkong. Insya Allah kita menggunakan itu. Dan nanti kita juga rencananya untuk produksi konsentrat kita publikasikan lah, yang paling utama. Nanti bahan-bahannya apa nanti bisa untuk teman-teman meniru. Yang paling utama jika menggunakan bahan-bahan yang kurang ada di sekitar kandang atau wilayah, karena kan kayak DDGS, CGF, Kopra, atau bahan-bahan yang penguat yang spesifikasinya kayak BKK dan lain-lain itu terkadang tidak semua daerah itu punya. Jadi kita kalau seperti ini nanti harapannya juga kita mungkin di video selanjutnya akan kita pakai complete feed, menggunakan complete feed yang bisa meminimalisir gini, para peternak itu langsung diaplikasikan sudah baik. Nanti kedepannya kita uji coba lagi untuk pakan yang menggunakan sudah ada konsentrat, sudah ada pakan penguat berupa karbo, dan juga ada sumber proteinnya berupa dari jagung di situ. Tapi kalau ini kita masih menggunakan uji coba atau eksperimen menggunakan tumpi jagung, yang biasanya kita menggunakan bekatul sekitar 15%, karena sekarang bekatul lagi belum panen raya. Jadi harga bekatulnya sekarang bisa 3.000 sampai 4.000 di situ. Tapi kalau kita kan ini kita eksperimennya dengan nominal yang sama, yaitu bekatul dapat cuma 15% katakan dari ransum, itu kita belikan tumpi itu dapat 30%. Ini hasilnya.
nanti di video selanjutnya yang sudah masak akan kita tampilkan. Ini masih proses pencampuran, dan kalau tumpi memang dalam jumlah yang 2 kali dari bekatul itu tidak masalah. Dan kendala dari tumpi jagung ini, penyerapan kadar air dari rumput itu memang kurang maksimal. Yang paling baik yaitu berupa tetap dedak atau bekatul itu, tapi kalau bisa kita mencari yang murni atau yang berkualitas, tidak kecampuran sekam giling dan lain-lain lah. Kalau kecampuran sekam giling nanti beresiko pada ternak yang kita rawat. Ini pemberian tumpinya 30%, karena kita alokasi keuangan kita dari PRD kita membeli bekatul 15%, kita ubah menjadi tumpi jadi 30%. Di situ. Tumpinya 30%, dan harapannya ini lebih kenyang dibanding menggunakan bekatul. Kalau dulu kita eksperimen bekatulnya terlalu banyak, itu juga dombanya ya kurang suka. Karena ya sekarang mencari katul yang murni itu ya ada, tapi agak sulit karena ya terkadang campur sekam giling di situ. Karena kita juga terkadang ya bingung, kalau harga konsentrat biasanya di bawah 3.000 tapi berkualitas, itu yang perlu kita dalami. Karena kan sekarang bekatul ya harganya tinggi, polar, kopra, sawit, bahkan BKK bisa sampai 9.000-an. Kalau kita konsentrat itu memilih yang murah, harus berhati-hati, karena ya terkadang yang murah itu nanti bahannya berupa seratnya yang tidak baik untuk ternak itu sendiri. Nah, ini kita lihat kadar airnya. Ini partikelnya hampir mendominasi untuk tumpinya, tapi tidak bisa maksimal dalam penyerapan kadar air. Nanti mungkin kita eksperimen lagi bagaimana yang terbaik lah, agar nanti kadar airnya tidak terlalu tinggi. Meskipun ini kalau kita genggam itu tidak berair, sudah masuk lah, tapi masih kalau untuk jangka panjang masih bisa berisiko pembusukan karena bahan keringnya kurang. Karena ya tumpi itu kurang bisa menyerap kadar air. Mungkin sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.